Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipercaya untuk sowan ke dalamnya Bapak Faiz dalam rangka Tarbiyatul Banin Sowan. Iya. Oke. Tapi mohon maaf loh Pak Faiz, Iya. ini seharusnya saya sowankan dalam jenengan, malah jenengan kebetulan kok berkunjung ke kantor yayasan ini. Iya. Kalau belum mengenal Bapak Faiz ini adalah salah satu pengurus di Yayasan Tarbiyatul Banin Pekalongan Winong Pati. Dan beliau ini adalah salah satu pendiri pondok pesantren yang cukup besar di kawasan Winong Pak ya, terutama di Winong ya. Ini Pak ya, ini kan momen 17-an Agustus atau identik dengan bulan kemerdekaan kita Pak. Iya. Ya. Iya. Gini Pak, kita kan sering mendengar kata merdeka, merdeka, Iya, merdeka. Merdeka. Nah, seperti saya sering mengatakan dulu ketika masih bujang Pak, merdeka dari kebebasan. Tapi saya sendiri mungkin dan dari teman-teman juga belum begitu paham makna merdeka Pak. Ya. Repot Pak. Iya. Jadi sebenarnya merdeka itu ya banyak makna kalau menurut saya. Ketika saya pernah mendengar pidato Bung Karno, itu dia mengatakan merdeka adalah perang, perang adalah merdeka. Di saat itu, di situ ada makna bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu harus perang, mau tidak mau harus perang. Jadi di situ ada istilah merdeka adalah perang, itu bukan diartikan secara bahasa bahwa merdeka adalah perang, bukan. Tapi pada saat itu dibutuhkan perang untuk mencapai merdeka. Itu yang saya dengar pidato Bung Karno seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa merdeka itu adalah ketika terlepas dari belenggu penjajah. Itu suatu bangsa ketika lepas dari belenggu penjajah itu dikatakan merdeka. Sama seperti saat Indonesia lepas dari belenggu penjajah dari Belanda, dari Jepang, itu kan kemudian merdeka. Cuman kita juga masih sering mendengarkan setelah kemerdekaan itu masih banyak dari rakyat Indonesia, dari para tokoh yang masih merasa kemerdekaan yang sebenarnya belum kita raih sebenarnya. Nah, itu yang menjadi diskusi kita saat ini kan. Jadi sebenarnya merdeka itu seperti apa sih? Kalau boleh saya menyampaikan sedikit ya, kebetulan ini pas saya baca itu, kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8. Dan kebetulan saya baca di ayat yang ke-17. Jadi mungkin 17 Agustus itu ya. Di situ saya menemukan makna kemerdekaan di situ. Ya. Di situ disampaikan ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Innallaha sami'un alim. Kalau tidak salah begitu ya. Jadi di dalam ayat itu ada satu makna. Ketika kaum muslimin saat itu berhadapan dengan pasukan-pasukan kafir, itu ayat itu menyampaikan bahwa falam taqtuluhum, bukannya kamu yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah yang membunuh mereka. Ya. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melempar, id ramaita, ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melempar. Di situ ada artinya bahwa ketika kaum muslimin menghadapi pasukan kafir yang jumlahnya cukup besar ya saat itu, atau mungkin ketika rakyat Indonesia yang senjatanya berunjing menghadapi tentara yang senjatanya super canggih itu ya pada saat itu yang bisa kita lakukan, itu kita memberikan satu motivasi bahwa sebenarnya bukan kamu yang membunuh musuhmu, yang bukan, tapi Allah yang membunuh.
Bukan kamu yang melemparkan panah ya, tapi Allah yang melemparkan mereka. Itu kan seperti kisah perang Badar ya, di mana kaum muslimin itu kan hanya sekitar berjumlah 313 pasukan melawan seribuan lah lebih gitu ya. Itu. Tapi dengan keyakinan bahwa yang membuat menang dan kalah itu adalah kekuatan dari Allah. Dengan semangat yang luar biasa kan memang ada kemenangan di situ. Jadi di situ saya bisa menarik satu arti bahwa merdeka itu adalah ketika orang itu sudah bisa melepaskan dirinya dari ikatan pikirannya, ikatan perasaannya, dari ikatan emosinya. Hanya dia langsung meyakini dengan keimanan bahwa semua itu sudah ada yang mengatur, semua itu Allah itu sudah ada di balik semua itu, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Jadi artinya merdeka itu adalah khusus, menurut saya itu orang-orang yang beriman itulah sebenarnya orang yang merdeka. Itu. Jadi orang yang beriman itu sebenarnya yang merdeka. Yang belum beriman itu belum merdeka karena masih diperbudak, dibelenggu oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya, oleh kemerdekaannya sendiri ya gitu. Menurut saya begitu. Mungkin itu ya sekedar. Terus untuk cara mengisi kemerdekaan ini Pak, menjadi kemerdekaan Republik Indonesia itu pripun Pak? Dari kalangan siswa, pemuda dan lain sebagainya. Sebenarnya dari semangat ayat tadi itu menjadi tugas kita, generasi yang sudah dituakan untuk bisa memberikan makna-makna kemerdekaan kepada generasi ya. Sehingga nanti generasi itu mempunyai satu pemahaman, satu pemikiran, satu jiwa, semangat merdeka itu seperti apa. Sehingga dari ayat tadi itu ketika memang pemuda itu sudah bisa kita berikan keyakinan ya, bisa kita berikan kemantapan jiwanya ya, bahwa apapun kesulitan apapun yang dihadapi satu bangsa, satu daerah, satu masyarakat, kesulitan apapun ya, seberat apapun, itu ketika mereka sudah punya keyakinan, keimanan ya yang kuat, itu sebenarnya itu bukan satu ancaman, bukan satu belenggu, bukan suatu ini, tapi itu semuanya sebenarnya itu adalah ketika keyakinan ada, itu semuanya bisa diatasi. Kita kan selalu melihat itu ya, sejarah itu ketika Jenderal besar itu, Jenderal Sudirman itu kan saat itu dalam peperangan itu kan peperangan mempertahankan kemerdekaan yang sudah merdeka sebenarnya. Cuman di saat itu ketika kita lihat kondisi kesehatannya itu secara logika itu kan Panglima Sudirman tidak punya apa-apa. Wong jalanan aja harus ditandu. Tapi kenapa jiwanya, rohnya Jenderal Sudirman itu kok bisa meresap masuk kepada semua tentara-tentara yang ada, bisa membangkitkan, bahkan rakyat juga semangat karena melihat begitu kuatnya keyakinan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit masih memimpin, masih ditandu, tapi dengan optimisme yang tinggi bahwa semua itu adalah dari karunia Allah, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ketika semangat itu kita berikan ke pemuda, maka tidak ada istilah kita kesulitan untuk mengisi kemerdekaan. Apa saja mesti insya Allah itu semuanya baik. Itu. Jadi misalnya ada lagi di tokoh-tokoh ilmuwan juga ya, itu kan. Coba kita lihat itu seperti tokoh penemu listrik itu ya. Itu kan sekolahnya kan dianggap bodoh itu. Dianggap bodoh, nggak naik. Tapi akhirnya kenapa dia bisa menemukan sesuatu yang luar biasa? Itu karena apa? Karena dia tidak terbelenggu. Dia tidak terbelenggu oleh kelas yang selalu tidak menaikkan, tidak terbelenggu oleh teman-temannya yang selalu mengejek, tidak. Dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia merdeka dirinya, iya kan? Karena dia yakin dengan dirinya itu. Akhirnya apa? Yang dia lakukan dengan keyakinan itu ternyata
justru menjadi satu penemuan yang coba kalau ketika dia itu terpengaruh ya, terpengaruh oleh nanti kalau gini tidak naik kelas nanti ini dia akhirnya kan dia tidak akan bisa menemukan itu gitu ya. Terutama dia terbelenggu oleh keyakinannya sendiri. Iya, terbelenggu oleh itu. Keyakinan yang negatif, bukan yang positif. Iya, betul. Iya. Memang arahnya seperti itu. Jadi kita harus memberikan motivasi yang jelas kepada pemuda. Jangan sampai kita selalu membatasi pemuda sehingga dia tidak merdeka. Ciptakan pemuda itu dia merdeka sehingga dia akan bisa mengisi kemerdekaan. Orang tua itu harus bijaksana. Jangan sedikit-sedikit kalau tidak sama dengan zaman saya dulu ini keliru. Jangan itu nggak boleh seperti itu. Ya itu akan membelenggu pada pemuda. Seperti itu. Nek itu menurut saya itu ya. Oh iya Pak. Terus kan gini. Ketika kita berkumpul dengan beberapa muda, itu kadang masih saya mau lakukan apa ya, saya mau bekerja seperti apa ya. Kita harus menanamkan keyakinan pasti sesuatu yang kamu kerjakan itu pasti menghasilkan sesuatu kan. Iya, betul, seperti betul. Di jargon turuq itu. Yang penting yakin, walaupun gambarnya apa aja, yang penting yakin kan. Betul. Sebenarnya memang di mana-mana itu berasal dari keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebenarnya. Tetapi itu punya energi yang sangat dahsyat sekali. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari sejarah perkembangan sains ya. Sejarah perkembangan sains itu sebelum abad ke-19 atau sebelum abad ke-20 itu kan sains masih berkutat pada pengembangan fisika klasik ya. Fisika klasik itu adalah fisika yang mempelajari materi-materi yang kelihatan, yang akan berhenti pada susunan materi yang paling kecil yang dinamakan atom. Setelah atom, fisika klasik itu nggak mampu untuk mempelajarinya. Padahal setelah atom, apakah tidak ada materi lagi? Itu tidak bisa dijawab. Logikanya begini. Coba ketika kita itu membelah satu benda ya, misalnya satu benda kita belah menjadi dua, itu kan ukurannya lebih kecil. Kita belah lagi sampai sangat kecil sampai tidak bisa kita lihat ya. Apakah setelah tidak bisa kita lihat, kemudian apakah benda itu tidak bisa kita belah? Itu bukannya benda tidak bisa kita belah, tapi kita yang nggak mampu membelahnya karena kita tidak mampu melihat, tidak mampu mencari alat pembelahnya. Tapi sebenarnya secara logika benda itu akan selalu bisa dibelah menjadi partikel yang sangat kecil yang di dalam fisika modern itu yang diprakarsai oleh Albert Einstein ya, yang dulu kan Newton itu ya. Itu akhirnya ditemukan bahwa setelah atom ada partikel-partikel kecil yang namanya itu adalah kuanta itu ya. Ternyata di situ itu ada pergerakan yang luar biasa. Pergerakan itu yang menyebabkan akhirnya membuat materi yang akhirnya bisa kita lihat itu adalah berasal dari partikel kecil-kecil yang tidak bisa kita lihat, yang sebenarnya di situ adalah pergerakan itu mengikuti hukum pergerakan. Nah, di situ keyakinan berfungsi. Kalau kita lihat di situ bahwa ketika kita punya keyakinan, kemudian kita berdoa dengan keyakinan, kemudian dengan perasaan yang yakin, yang menyatu, di situ akan ada energi. Nah, energi itu yang lembut itu akan masuk diterima oleh namanya partikel-partikel kuanta itu nanti ya. Itu nanti akan membuat suatu pergerakan yang luar biasa yang itu sangat menentukan hasil dari materi atau hasil dari perbuatan dan sebagainya. Satu contoh begini, contoh nyatanya ya. Coba, apakah yang terjadi di kepolisian siapa yang sekarang menjadi terdakwa mau dihukum mati itu? Si Sambo. Apakah dia pernah berpikir akan terjadi peristiwa terdahsyat seperti itu? Itu kan muasalnya kan dari sesuatu yang halus, yang lembut, yang tidak bisa dilihat. Dari dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Emosi di situ, emosi kan tidak bisa kita lihat, itu ada di alam itu. Emosi.
Ketika dia bisa mengorganisir, menggerakkan emosinya itu menjadi emosi yang positif, menjadi perasaan yang positif, menjadi gembira, menjadi senang, dia tidak akan mungkin membunuh sahabat tadi itu, ya, siapa namanya, Sambo, ya, Sambo. Tapi dia mungkin akan justru memberikan apresiasi yang lain yang kejadiannya menjadi berbalik. Sekarang kejadiannya kan justru dia mau dihukum mati, kira-kira gitu. Itu sama dengan kehidupan kita. Sama dengan juga pemuda tadi. Misalnya ya, satu contoh saja. Misalnya ada dua orang pelamar satu pekerjaan. Maunya kemampuannya sama, maunya sama. Yang satu senantiasa berseri-seri wajahnya, karena dia mampu mengelola ini jiwanya, dia optimis, percaya diri, semuanya nanti akan selesai. Yang satu nampaknya murung, tegang, nggak punya masa depan dan sebagainya. Padahal kemampuannya sama. Itu sudah akan memberikan energi kepada yang menguji bahwa nanti yang akan lolos adalah yang ini. Yang lebih mampu mengelola emosi. Nah, itu begitu juga hukum nanti begitu. Rezeki itu akan mendatangi yang seperti itu. Semuanya. Ketika semuanya dia wajahnya semuanya rezeki akan jauh karena orang melihat saja sudah Nah, itu sama ketika nanti pemuda mampu mengelola jiwanya, punya keyakinan yang tinggi, semuanya kreasi apapun akan muncul. Kita nggak usah memberikan kamu harus membuat ini, kamu harus membuat ini, enggak. Tapi hanya kita tanamkan adalah kamu harus yakin dengan dirimu, yakin bahwa yang kamu buat pasti nanti akan bermanfaat dan sebagainya. Nanti itu energi akan muncul dengan sendiri yang luar biasa. Semakin lembut apa namanya partikel atau kuanta itu nanti semakin dahsyat hasilnya. Bom atom dengan nuklir dahsyat mana? Dahsyat nuklir kan? Padahal nuklir itu pecahan-pecahan dari berapa? Dari atom. Ya, itu. Semakin khusyuk kita berdoa, semakin yakin kita ini nanti hasilnya itu akan semakin luar biasa. Di situ sebenarnya kemerdekaan sebenarnya di situ. Wong kalau kita melihat cerita kayak misalnya zaman Nabi menyebarkan Islam itu ya, kan banyak sahabat yang disiksa ya. Ya. Kayak Bilal itu loh. Iya. Bilal itu kan disiksa, dijemur di padang pasir, ditindih ya dengan batu panas gitu. Tapi apakah Bilal itu merasa dia tersiksa? Kan tidak tersiksa. Yang menyiksa itu sendiri yang lebih tersiksa. Yang melihat kok bisa ya Bilal seperti itu. Bilal hanya tersenyum, hanya bilang ahad, tersenyum karena dia apa? Dia jiwanya itu sudah merdeka, sudah lepas. Apapun yang terjadi, dia sudah tidak menjadi bebannya. Itu urusan Allah. Dia tenang saja, mau mati, mau nanti hidup, tenang saja. Dia tidak pernah takut dengan itu. Dewi Masitoh direbus, apakah dia takut meronta-ronta ketika mau direbus? Malah jalan sendiri masuk. Iya. Nah, karena apa? Karena dia merdeka. Sebenarnya merdeka di situ. Nah, menurut saya ya, merdeka sebenarnya di situ. Ketika kita sudah seperti itu, maka itulah kemudian kita hidup bahagia. Poin penting tadi Pak. Tadi kan merdeka itu punya keimanan. Iya. Terus merdeka itu istilahnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Pak ya. Sesuai dengan ayat tadi surat An-Anfal tadi Pak ya. Al-Anfal ayat 17 ya. Kita melempar sesungguhnya kita yang tidak melempar tapi Allah sendiri yang melempar kan. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan ayat 45. Kan 17 Agustus ayat 45 ini. Yang ayat 45 Pak. Ayat 45 itu kalau tidak salah punya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitu fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sekelompok musuh, sekelompok pasukan musuh ya, itu ingatlah ya, fasbutu, tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, fasbutu, tetapkan hatimu, kuatkan, wazkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang ingat betul, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi ajaran di situ, kita jangan takut menghadapi musuh. Musuh sebesar apapun jangan takut. Fasbutu, kuatkan imanmu. Wadkurullaha katsira. Sebut Allah sebanyak-banyaknya. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Di situ kan ibaratnya apa? Kita manusia sebenarnya. Apa sih manusia? Kan gitu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya di situ. Jadi ketika kita nanti sudah bisa memberikan motivasi kepada generasi muda untuk
percaya dirinya, untuk menghormati yang lain, untuk bahwa segala sesuatu itu misalnya yang kita lihat itu sebenarnya ada energi yang dari yang tidak terlihat, tapi sebenarnya energi itu ada dan sebenarnya kita disuruh oleh Allah untuk selalu berdoa, untuk selalu memberikan positive thinking atau positive feeling atau perasaan yang baik, itu nanti bisa ikut memberikan energi pada tadi itu ya. Itu teorinya, silakan nanti yang dari sains yang meneliti, itu kan hanya semacam pendapat ya gitu. Nah, keyakinan saya begitu gitu. Ya seperti itulah kemerdekaan itu. Hanya mereka yang sudah punya kemerdekaan diri itu yang nanti akan mampu menciptakan kemerdekaan. Ketika suatu bangsa itu masih belum merdeka dirinya, masih selalu merasa ditindas, merasa diintimidasi oleh negara lain ya, dia kan nggak akan merdeka, nggak akan bisa berbuat apa-apa meskipun sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Itu kan seperti itu kan. Nah menurut saya kok begitu. Obrolan kita sebetulnya sangat menarik ya. Tapi ya kayaknya mutar-mutar terus juga kita termasuk ya dibatasi walaupun kita sudah merdeka, tapi kita kan sesuai dengan apa ya tuh dengan aturan sih, sesuai dengan lah, masa nanti obrolannya kan terlalu lama. Betul. Padahal kalau kita obrol kan ya tetap juga pasti asik kan. Iya, nggak ada selesainya ya. Ya mungkin gitu dulu Pak. Intinya bisa saya garis bawahi ya. Kita garis bawahi bahwa sebenarnya di alam semesta ini itu sudah ada hukum. Sudah ada hukum alam semesta, sunnatullah yang sudah dibuat oleh Allah Sang Maha Pencipta, yang dengan segala kecerdasannya semuanya sudah tersusun segini sistematik ya, sehingga sebenarnya barang siapapun yang ketika dalam pergerakannya hidupnya itu senantiasa mengikuti hukum yang sudah dibuat oleh Allah itu, nanti maka keselarasan hidup, keharmonisan, kemerdekaan juga itu pasti akan terwujud. Tapi ketika dia menyalahi hukum yang dibuat Allah, menuruti apa? Nafsunya, egonya dan sebagainya, maka yang terjadi nanti adalah perusakan, penjajahan dan itu. Intinya mari kita bersama-sama mulai saat ini, mulai detik ini untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemerdekaan yang kita harapkan itu, baik kemerdekaan secara pribadi, personal, keluarga, masyarakat atau bahkan bangsa dan negara ini bisa kita capai dengan syarat tadi, meningkatkan keimanan dan mampu mengenal jati diri kita, ya kan? Mengenal jati diri pribadi, jati diri bangsa dan sebagainya itu. Mungkin itu yang dapat sedikit kami sampaikan ya. Ya, mohon maaf mungkin masih, saya yakin banyak hal-hal di luar itu yang saya yakin di luar kemampuan saya, yang makna merdeka sebenarnya lebih dari itu. Nah, itu yang hanya saya pahami dari pengalaman hidup aja.